Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan memulai untuk juz 27 tafsir ringkas yang mana telah kita jalani bersama untuk juz 28, juz 29, juz 30, dan hari ini insyaallah kita memulai untuk juz yang ke-27. Tapi kita mulai dari belakang ya, dari surat Al-Hadid. Jadi surat Al-Hadid, ikhwani rahimahullah, ikhwani wa akhwati rahimahullah, eh, dalam bahasa kita dia berarti besi. Ya, surat Al-Hadid surat besi ya. Dia adalah surat yang ke-57 menurut urutan dalam Al-Quran, dan surat ini terdiri dari 29 ayat. Berkenaan dengan apakah dia Madaniyah ataupun Makkiyah, sebagian ulama berselisih ya. Namun kalau kita lihat nuansa daripada surat Al-Hadid ini, maka kita merasakan ada yang sebagian nuansa Madaniyah, ada sebagian nuansa Makkiyah. Terlebih eh, di awal-awal surat yang banyak berbicara tentang keimanan, dan berbicara tentang keimanan itu biasanya itu menjadi ciri dari surat Makkiyah. Sedangkan sebagian ayat yang lain bernuansa Madaniyah. Karena apa? Karena ada penyebutan orang-orang munafik. Padahal orang munafik itu tidak ada di Mekah. Dia muncul setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Karena itu ada yang berpendapat bahwasanya mengatakan bahwasanya sebagian surat Al-Hadid turun di Mekah dan sebagian lagi surat turun di Madinah. Wallahu a'lam. Jadi surat Al-Hadid ini itu berbicara tentang beberapa hal. Secara umum, pokok-pokok isinya itu berkenaan dengan keimanan. Bahwasanya hanya kepada Allah sajalah itu kembali semua urusan. Dan juga bercerita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan beberapa Asmaul Husna, serta pernyataan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Juga berbicara tentang hukum-hukum, yaitu tentang perintah untuk bersedekah, perintah menafkahkan harta. Dan juga bercerita tentang keadaan orang-orang munafik di hari kiamat. Hakikat dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Terus juga bercerita tentang tujuan penciptaan besi. Ya, yang mana dinamakan surat Al-Hadid karena dia berkenaan dengan penyebutan Al-Hadid, yaitu besi pada surat atau pada ayat yang ke-25 pada surat ini. Kemudian bercerita tentang juga tujuan diutusnya para rasul. Kemudian eh, bercerita juga tentang kehidupan kerahiban, yaitu dalam agama Nasrani mereka menyatakan ada rahib, ada eh, orang-orang yang khusus untuk eh, berkhidmat kepada agama, meninggalkan dunia secara utuh. Dan ini adalah bukan termasuk dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, bercerita tentang celaan kepada orang-orang bakhil, orang yang pelit, dan orang-orang yang menyuruh
untuk berbuat berbuat pelit. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tilawah untuk surat Al-Hadid ini beberapa ayatnya ya. Saya buka untuk suratnya. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Kita tilawah sampai ayat 11 dulu ya untuk surat kali ini. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hadid yang berarti besi, dia adalah surat terakhir dari juz ke
27. Dan surat ini terkenal dengan sebutan surat-surat Al-Musabbihat. Jadi termasuk dia surat-surat Al-Musabbihat, yaitu surat-surat yang diawali dengan tasbih. Diawali dengan tasbih. Para ulama membagi surat Al-Musabbihat ini menjadi 4. Yang pertama, surat yang dibuka dengan fi'il madhi. Fi'il madhi, simbol past tense, ya, sabbaha. Seperti di surat ini, surat Al-Hadid, surat As-Saff, surat Al-Hasyr. Ada yang kedua, surat-surat yang dimulai dengan fi'il mudhari. Tasbih juga, tapi fi'il mudhari. Yusabbihu. Seperti di surat Al-Jumu'ah, surat At-Taghabun. Yang ketiga, surat yang dibuka dengan wasdar. Subhana ladzi asra bi abdihi laila. Surat Al-Isra. Kemudian yang keempat, surat yang dibuka dengan fil amr. Sabbihisma rabbikal a'la. Surat Al-A'la. Dan ini menunjukkan bahwasanya tasbih itu adalah perkara yang agung di dalam Islam. Sampai-sampai tasbih di dalam Al-Quran atau awal dari ayat ini eh, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai eh, apa namanya? Bentuk, ya. Ada yang berbentuk fi'il madhi, ada yang berbentuk fi'il mudhari, ada yang berbentuk masdar, ada yang berbentuk fi'il amr. Yang mana inti daripada syariat Islam adalah mencucikan Allah Subhanahu wa taala, mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan. Dalam banyak ayat kita lihat misalnya di surat-surat At-Taubah ayat 31 misalnya, subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Coba lihat di Quran surat Al-Isra ayat 43. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka katakan, yaitu perkataan kesyirikan. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita masuk ayat demi ayat daripada surat Al-Hadid ini. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan kebesaran Allah. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Makna tasbih adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari segala aib. Dan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dari sifat-sifatnya, perbuatannya. Dan semua itu dibangun berdasarkan hikmah yang juga sempurna. Firman-Nya di sini di akhir ayat, wa huwal azizul hakim. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan al-izzah, keperkasaan, dengan al-hakim, al-hikmah, kebijakan. Karena apa? Sebagai manusia mempunyai izzah, mempunyai keperkasaan, tapi tidak memiliki hikmah, sehingga dia melakukan kesewenang-wenangan. Sebagai dia lain memiliki sifat hikmah, sifat bijak, namun dia tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai keperkasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala wa huwal azizul hakim. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian dilanjutkan, lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini kalau kita lihat konteksnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengedepankan kata lahu mulkus samawati wal ard, miliknya dalam pegangan ayat ini. Ada takdim, mengedepankan yang sesuatu seharusnya diakhirkan, dan mengakhirkan sesuatu yang harus dikedepankan. Ini adalah bahasa disebut takdim wa ta'khir. Takdim mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan, sebaliknya ta'khir
mengakhirkan yang seharusnya didahulukan. Di antara fungsi daripada takdim atau akhir adalah memberikan al-hasr. Itu pembatasan makna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan kata lahu memberi makna bahwasanya hanya milik Allah sajalah kerajaan langit dan bumi. Segala kepemilikan yang ada di alam semesta ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yuhyi wa yumiit, penghidupan dan mematikan. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ya, kita meyakini bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ini ada pembahasan penting ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang kadang disampaikan oleh orang-orang yang ingin membuat keraguan-raguan di dalam umat Islam. Sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala syai', segala sesuatu. Dan kita meyakini itu. Dan subhat yang sering ya dilontarkan oleh orang-orang terutama ateis atau orang-orang bahkan orang-orang yang muslim tetapi dia lebih dekat kepada banyak liberalisme, terdekat kepada orang yang mengedepankan akal daripada dalil. Mereka menyebarkan subhat-subhat untuk membuat keraguan di antara orang-orang. Di antara subhat yang mereka katakan misalnya, dan ini sering kita dengar ya, kalau Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maka seharusnya Allah bisa menciptakan Tuhan yang semisalnya. Atau mengatakan, kalau Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maka seharusnya Allah itu bisa menciptakan batu yang sangat besar, ya Allah tidak mampu untuk mengangkatnya. Subhanallah. Bikin goyah kadang-kadang. Maka jawabannya mungkin bisa kita sampaikan. Kita tetap mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi, kata syai' di sini, sesuatu. Wa huwa ala kulli syai' qadir. Syai' di sini, dalam bahasa Arab, tidaklah mencakup apa yang mereka tanyakan. Karena perkara yang merupakan kemustahilan bukanlah sesuatu ya dalam bahasa Arab. Jadi pertanyaan mereka apakah Allah bisa menciptakan Tuhan yang semisalnya ini merupakan pertanyaan yang salah. Karena apa? Karena Tuhan tidaklah diciptakan. Akan tapi Tuhan itu menciptakan. Dan Tuhan itu harus esa. Qul huwallahu ahad. Jika Tuhan menciptakan Tuhan yang lain, maka Tuhan tidak esa lagi. Pertanyaan semacam ini sama seperti orang yang bertanya, apakah kita bisa naik ke bawah? Tentunya kita tidak bisa menjawab karena pertanyaannya sendiri itu tidak benar. Karena yang namanya naik itu ke atas, turun itu baru ke bawah. Demikian juga pertanyaan mereka ini. Yang kedua, misalnya mereka bertanya, apakah Allah bisa menciptakan batu yang lebih besar daripada yang dia tidak bisa mengangkatnya? Maka kita katakan, itu bukanlah syai', itu bukanlah sesuatu yang dimaksud dari Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar darinya, sementara dia adalah maha besar. Dan Allah yang terbesar. Atau pertanyaan yang lain misalnya, apakah Allah bisa menciptakan istri atau anaknya? Maka kita katakan, bahwa perkara itu bukanlah sesuatu. Sehingga tidak masuk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat daripada Tuhan adalah tidak membutuhkan yang lain. Allah tidak butuh istri, tidak butuh anak. Jadi kita tidak boleh juga mengatakan bahwa Allah itu tidak mampu. Allah itu kita boleh mengatakan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan dunia ini 2 kali lipat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan apa yang kita ketahui sekarang. Lantas, apakah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan 7 langit dan bumi? Maka kita katakan tentu Allah mampu. Karena ini adalah hal yang mungkin hanya saja Allah tidak menciptakannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah syubhat yang sering terlontar kepada
kita. Karena apa? Para ulama itu membagi sesuatu itu menjadi tiga. Pertama, mubtadi'at, yaitu sesuatu yang secara zatnya itu tidak mungkin terjadi, atau sesuatu yang kontradiktif meskipun hanya sekedar analogi, ya. Contohnya misalnya menggabungkan antara timur dan barat, panjang dan pendek, siang dan malam dalam satu kondisi, jadi tidak mungkin. Mubtadi'. Yang kedua, mustahilat, yaitu perkara yang mustahil meskipun secara logika ya Allah mampu. Contohnya Allah menciptakan batu yang lebih besar dari dia, Allah menciptakan istri atau dan anak dan yang lainnya. Semua perkara ini adalah perkara yang mustahil, maka seperti ini bukanlah sesuatu. Jadi maksud Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga adalah mungkinat, sesuatu yang mungkin terjadi. Dan ini yang dimaksud sesuatu dalam bahasa Arab. Dan ini adalah termasuk dalam kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini pembahasan tentang permainan akal ya. Insyaallah. Baik para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat yang ketiga, huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, wal zahir wal batin, yang zahir, ya, dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi dia maha mengetahui segala sesuatu. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat bagi dirinya sendiri. Maka tidak ada yang bisa menjelaskan sifat-sifat ini kecuali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha awal, maka tidak ada sesuatu pun yang mendahului. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha akhir, maka tidak ada sesuatu setelah. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai'. Ya Allah, Engkau zahir, tidak ada yang menutupimu di atas. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Engkau Tuhan yang maha batin, maka tidak ada sesuatu yang ada di bawah. Iqdi 'anna dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, lulaskanlah hutang-hutang kami dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Pada al-awwal di sini, jadi istilah al-awwal atau oleh orang zaman sekarang disebutkan azali. Al-awwal maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala ada tanpa didahului oleh ketiadaan. Berbeda dengan makhluk. Makhluk yang sekarang ada itu diawali dari ketiadaan lalu menjadi ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria di Quran surat Maryam ayat 9, "Waqad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a." Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Jadi dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman azal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pada hadis yang lain, "Kana Allah walam yakun syai'un qablahu." Allah tidak telah ada dan tidak ada yang bersamanya sebelum. Di zaman azali, Allah Subhanahu Wa Taala sendirian. Lalu kemudian Dia menciptakan sesuatu. Jika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, maka cukup bagi Allah kun, jadilah, maka jadilah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, maksud al akhir di sini yaitu tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu abadi. Sebagai makhluk juga ada yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya penghuni surga, penghuni neraka, surga dan neraka juga abadi. Akan tetapi keabadian mereka itu tidak seperti keabadian Allah Subhanahu wa taala. Karena keabadian Allah itu karena zatnya sendiri. Adapun keabadian yang Allah Subhanahu wa taala abadikan
Itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya mereka nggak abadi, tapi Allah abadikan. Ya. Sama halnya ketika kita mengatakan bahwa Allah itu maha hidup. Manusia juga hidup. Akan tetapi kehidupan manusia disebabkan karena Allah lah yang menghidupkan mereka. Adapun Allah Subhanahu wa taala hidup karena zatnya Subhanahu wa taala. Kemudian al-zahir. Al-zahir artinya Allah itu maha unggul, Pak, yang maha atas. Tidak ada sesuatu pun yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sifat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi dan tidak butuh dengan tepat. Berbeda dengan dikatakan oleh para ahli bid'ah mengatakan bahwasanya jika Allah itu berada di atas, maka menunjukkan bahwasanya Allah itu butuh tepat. Maka kita katakan bahwasanya pernyataannya itu salah. Karena bukan berarti Allah di atas kemudian menganggap bahwa Allah itu butuh tempat. Kecuali langit lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala bahkan bagi Allah. Maka barulah kita katakan Allah itu butuh tempat. Akan tapi kenyataannya alam semesta ini itu sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cek di Quran surat Az-Zumar ayat 7. Allah berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amal syirk. Padahal bumi seluruhnya itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak butuh tempat. Bahkan dalam ayat yang lain menunjukkan bahwasanya langitlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba cek Quran surat Fatir ayat 41. Inna Allah yumsikus samawati wal ardu an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafur. Sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafur. Sungguhnya dia maha penyantun lagi maha penyayang. Oleh karenanya, pemikiran mereka yang menganggap bahwasanya sesuatu yang di atas pasti butuh kepada sesuatu yang di bawahnya membuat mereka itu menolak akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Tetapi pemikiran seperti ini tidaklah benar. Dan bantahannya bahwasanya tidak berarti yang di atas itu menunjukkan butuh kepada yang di bawah. Dan yang di atas tidak berarti menepati dia di atas tidak berarti mendapati yang di bawah. Contohnya, langit dan bumi ya. Langit itu lebih di atas daripada bumi. Akan tetapi langit itu lebih besar dan tidak butuh kepada bumi. Maka jika ada makhluk saja, itu langit dan bumi, telah menunjukkan bahwa bukanlah keharusan yang di atas itu butuh kepada yang di bawah, atau yang di bawah itu lebih kecil daripada yang di atas, maka terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dia menciptakan alam semesta, namun Allah tidak butuh kepada alam semesta untuk menaunginya. Nah, ini tentunya butuh uh, pemahaman ya di dalam hal ini. Kemudian yang keempat al-batin. Al-batin menyebutkan bahwasanya Allah itu al-batin. Tidak ada sesuatu pun yang di bawahnya. Para ulama menyebutkan bahwasanya maknanya Allah itu maha mengetahui segalanya. Dan tidak ada yang terbatinkan, tidak ada yang tersembunyikan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Jadi ketika Allah menyebutkan sifat-sifat ya Allah itu al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, ini menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Karena jika Allah bukan al-awwal berarti sesuatu sebelum Allah yang Allah tidak mengetahuinya. Demikian juga jika Allah tidak akhir, maka ada sesuatu setelah Allah yang Allah tidak mengetahuinya. Jika Allah bukanlah al-zahir, tentunya ada sesuatu yang di atas Allah yang Allah tidak pernah sampai kepadanya. Dan ini mustahil. Itu juga al-batin. Tentunya ada perkara yang halus tersembunyi yang Allah tidak mengetahui tentangnya kalau Allah tidak memiliki sesuatu batin. Tatkala Allah meliputi segala sesuatu, menguasai semua zaman dari azal hingga abadi,
meliputi semua tempat, dari yang tinggi sampai yang terendah, dari yang tampak sampai yang terpuji. Maka berarti Allah mengetahui dan menguasai segalanya. Subhanallah. Jadi al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus semakin bertambah ketika kita mengetahui bahwa Allah itu al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup ayat ini wa huwa bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi dan tentunya ayat-ayat yang semacam dengan hal ini itu banyak sekali ya. Di antaranya misalnya kalau kita cek di Quran surat Al-An'am ayat 59, Allah sebutkan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Jadi segala kunci-kunci dan kunci-kunci semua yang gaib itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi lihatlah, setiap daun yang berguguran Allah tahu. Tahu tentangnya karena daun itu tersebut ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan daun sangatlah banyak. Tidak ada yang bisa begitu ya. Bagaimana dengan jumlah daun yang di muka bumi ini? Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi setiap daun di muka bumi. Ala ya'lamu man khalaq. Quran surat Al-Mulk ayat 14. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui apa yang Dia ciptakan? Maka jika benar-benar mati seperti daun saja, contoh ya, Allah tahu tentangnya. Bagaimana dengan manusia yang dibebankan oleh Allah syariat untuk diuji, ya, untuk diuji di dunia ini. Ketika dia lulus ujian, maka dia masuk surga. Ketika dia tidak lulus ujian, maka Allah masukkan dia ke neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu detail tentang kita. Subhanallah. Sebenarnya ayat ini mengerikan sebenarnya. Mengerikan uh, terhadap diri kita sendiri yang kadang-kadang suka lalai akan ayat-ayat Allah sehingga berani melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemaksiatan, bahkan mungkin lintasan pikiran yang tidak baik, lihat-lihat yang jelek. Kita kadang tidak mengira bahwa Allah itu Maha Tahu. Dengan mengetahui ini, maka kita harus berhati-hati karena ternyata Allah Maha Tahu dan semua itu masalahnya akan dihisab. Jadi kita hendaknya dengan keyakinan mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, menjadikan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meyakini bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu sehingga kita berhati-hati agar kita selamat di dunia dan akhirat. Bahkan di Quran surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersamanya di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dan juga mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya.
wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya huwa alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari? Maka jawabannya adalah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak menciptakan dalam sekejap, kun fayakun, maka bisa terjadi. Terserah Allah. Jika Allah juga berkehendak menciptakan dalam waktu 6 hari, maka juga terserah Allah. Sebagaimana Allah berkehendak, maka Allah menciptakan manusia seperti Nabi Adam, istrinya Hawa. Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Hawa pun begitu. Jika berkehendak, Allah menciptakan manusia tanpa ayah, seperti Nabi Isa. Allah mampu. Jika berkehendak menciptakan manusia, ada ayah dan ibunya, Allah juga mampu. Ya. Sebagaimana juga jika Allah berkehendak, maka Allah menciptakan para bidadari langsung dewasa, ya, di surga nanti, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa melalui proses pertemuan dari balita hingga dewasa. Intinya, Allah menciptakan dengan cara dan proses yang Allah kehendaki. Itu ada hikmah di balik itu semuanya. Sebagian ulama berusaha mencari hikmah dari penciptaan langit dan bumi dalam waktu dan masa. Sebagian menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan dalam sekejap. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada para malaikat keajaiban yang Allah buat hari demi hari, sehingga akhirnya mereka tahu bahwasanya semua itu terjadi dengan ciptaan Allah dan bukan dengan tiba-tiba. Sebagian lain menyebutkan bahwasanya hikmah penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya namanya pelan-pelan itu lebih baik, ya. Pelan-pelan itu baik. Meskipun kita bisa mengerjakan dengan cepat, tapi dengan perlahan-lahan, dengan hati-hati, itu lebih baik. Itu ini hanya sekedar pendapat para ulama. Tapi intinya ada hikmah yang Allah kehendaki dari penciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Entah kita tahu atau entah kita tidak tahu. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma stawa 'ala arsy." Kemudian bersemayam di atas arsy. Jadi al-istiwa maknanya adalah ala wartaqa wastaqam, yaitu tinggi di atas beserta menetap. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian beristiwa dengan ketinggian yang khusus, yaitu ketinggian yang disertai dengan menetap di atas arsy. Adapun yang sering kita dengar istiwa diterjemahkan dalam bahasa bersemayam, maka bisa jadi makna tersebut benar, karena di antara makna bersemayam adalah tinggal dan menetap. Tapi kita katakan bahwasanya ini hanyalah pendekatan bahasanya. Karena memang yang lebih tepat dari makna istiwa adalah dia berada di ketinggian yang khusus, yaitu menetap di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang bagaimana caranya, bagaimana bentuk Allah beristiwa di atas arsy, maka tidak perlu kita tanyakan. Dan bahkan tidak perlu untuk kita khayalkan. Sebagaimana ketika ada seorang bertanya kepada Imam Malik tentang makna istiwa, maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu telah dipahami. Wal kaifu majhul. Dan apun bagaimana, pertanyaan bagaimana, tidak ada yang mengetahuinya. Wal imanu bihi wajib. Dan iman terhadap hal itu adalah wajib. Wasu'alu 'anil kaifiyati bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Tentunya tidak mungkin kita bisa mengetahui secara hakikat tentang bagaimana Allah beristiwa di atas arsy. Kecuali setelah kita mengetahui bahwa bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala dan zat bagaimana hakikat arsy itu sendiri, baru kita bisa menghayalkan bagaimana kaifiat istiwa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hakikat daripada arsy itu, maka tidak mungkin kita bisa mengetahui bagaimana istiwa Allah di atas arsy. Oleh karena itu, ada sebuah kaidah mengatakan al-kalamu fi sifati far'un 'anil kalam fi dzat. Pembicaraan, pembahasan tentang sifat-sifat Allah adalah cabang dari pembahasan tentang bicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika engkau tahu tentang bagaimana kaifiat zat Allah, maka tentu engkau akan mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah.
Dan sebaliknya, jika engkau tidak mengetahui bagaimana zat Allah, maka engkau tidak akan mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, cukuplah kita beriman. Maksudnya Allah beristiwa di atas arsy dan paham maknanya. Tidak perlu menghayal bagaimananya. Dan ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Allah lanjutkan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yaruju fiha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian merinci tentang sifat ilmunya. Allah menyebutkan bahwa dia maha tahu tentang apa yang masuk ke dalam bumi. Seperti air hujan yang masuk ke dalam bumi. Biji-bijian yang masuk ke dalam bumi untuk ditanam oleh manusia. Akar ya, yang menjulang ke bumi. Hewan-hewan yang masuk ke dalam bumi. Allah juga mengetahui apa yang keluar dari bumi. Seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Ya, bahan tambang ya, yang diambil dari bumi. Kemudian semua apa yang turun dari langit, Allah juga mengetahui. Baik itu air hujan, setiap tetesan hujan, para malaikat yang turun dari langit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga tahu tentang apa yang naik ke langit. Seperti amal-amal soleh seseorang itu di antara malaikat langit. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu segala-galanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malu basir. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Maksud dari firman wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu di mana saja kamu berada adalah Allah Subhanahu wa taala bersama kita dengan ilmunya. Adapun zat Allah tidak bersama kita ya. Di mana saja zat Allah tidak bersama kita. Jadi di mana saja tidak bersama kita di mana saja. Jadi zat Allah itu berada di atas arsy. Jadi sama seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun berfirman di Quran surat Taha ayat 45 sampai 47, qala Rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yadhha. Jadi Nabi Musa berkata ya, dengan Harun, Tuhan kami sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau bertambah melimpahkan maksudnya Fir'aun. Maka Allah mengatakan, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kamu khawatir. Sungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Karena fa'tiyahu fa'aqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum. Maka pergilah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun dan katakanlah sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kau menyiksa mereka. Qad ji'naka bi ayatin min rabbika wassalamu ala man ittaba'al huda. Sungguh kami datang kepadamu itu dengan membawa bukti-bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Ya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam bahwa dia bersama mereka. Tapi apakah bersama di situ maksudnya Allah? Tentu tidak. Tapi maksudnya adalah bersama mereka adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar dan melihat mereka. Itu Allah mengawasi mereka secara khusus untuk menolong mereka berdua. Oleh karena itu, jangan kemudian kebersamaan Allah dengan makhluknya dalam ayat ini ditafsirkan dengan kebersamaan zat. Ya, seperti yang diakali oleh sebagian orang-orang yang uh, menyimpang. Dia mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Jadi adalah pemahaman dari Jahmiyah. Bahkan sampai saya ada mengatakan bahwa Allah bisa bersatu dengan makhluknya. Sebagaimana pemahaman hululiyah atau al-ittihadiyah. Ya. Allah menjatuh kepada makhluknya. Sehingga keyakinan ini bentuk kekufuran. Dan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala bersama kita dengan ilmunya. Adapun zatnya tidaklah bersama kita. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan untuk kesempatan kali ini sampai ayat yang keempat dulu ya. Ayat yang kelima dan selanjutnya berkenaan dengan penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kemahakuasaannya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sehingga dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan kita menjadi bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengaguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah karena ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Tinggi. Ilmunya meliputi segala sesuatu.
dan mengetahui yang awal wal akhir wal zahir wal batin, yang menjadikan kita semakin besar mengagungkan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita lebih bersemangat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada makhluk. Bahkan inti dari semua itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita sekalian untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan sehingga kita bisa selamat di dunia dan bisa berbahagia di akhirat. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.